أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء إلى يوم المنتهى وبعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, limpahan nikmat, karunia serta keberkahannya pada kita, yang mana pada malam hari ini pula Allah turunkan di antara kita hujan, yang semoga hujan ini menenangkan kita, menenteramkan kita, memberikan kenyamanan dan keberkahan, dan bukan hujan sebagai bentuknya azab. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad, serta salawat dan salam kepada baginda kita sallallahu alaihi wasallam atas segala limpahan atau diutusnya beliau. Maka jelaslah agama Islam, jelaslah apa yang dibawa beliau, dan sempurnalah segala urusan agama yang dapat mengantarkan seorang hamba menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka janji Rasulullah, yang mengikuti jalannya pasti masuk surganya. Sedangkan yang berpaling dari jalannya, maka dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Wal iyadu billah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibu, Bapak, semoga Allah jaga semuanya dalam kesehatan. Di sini kita berkumpul di rumah Allah Azza wa Jalla. Rumah yang paling Allah senangi. Rumah yang Allah cintai kita untuk memakmurkannya. Diadakan di dalamnya salat, diadakan di dalamnya pengajian, diajarkan di dalamnya ilmu-ilmu agama. Ya, sebagaimana dahulu peradaban Islam bermula dari masjid, ya, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Dan ini yang masih gharib sekarang, jarang. Ya, kita sebagai umat Muslim di Indonesia ini banyak membangun masjid, tapi banyak juga yang ditinggal dan waliyadzubillah. Ya. Nah, semoga kita dilimpahkan keberkahan oleh Allah serta nikmatnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Barang siapa suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, dia membaca Al-Qur'an di sana, wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian apa? Mempelajari Al-Qur'an, mengajari agama di dalamnya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali niscaya Allah akan turunkan ketenangan di sana. Masya Allah ini ya. Saking tenangnya terkadang kita terbawa suasana. Ya. Ya, ada yang sampai bermimpi. Ya. Masya Allah. Dan semoga kita terjaga ya. Bisa fokus semua walaupun keadaan dingin, hujan, ya, masih diterpa dengan atau diberikan kajian-kajian ilmiah. Ini sakinah lagi turun nih. Ya, kenyamanan lagi turun. Ya, fakhasyiathumur rahmah. Bukan cuma sakinahnya, tapi rahmahnya Allah juga turun di sini. Ya. Insyaallah ya. Dengan kita bermuamalah di masjid, kita salat, kita mempelajari ilmu agama di masjid, kita mendapatkan sakinah dan rahmah. Jadi bukan hanya dari pernikahan saja ya, Bapak Ibu ya, tapi juga dari apa? Belajar ilmu agama. Nah, ya. Kemudian dilanjutkan wa khaffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Ya, dan saat ini malaikat sedang menaungi kita dengan sayap-sayapnya. Ya. Malaikat jaga kita. Dan nama kita saat ini sedang disebutkan oleh para malaikat di sana. Fulan ibnu fulan sedang menghadiri rumahmu ya Rabb. Fulan ibnu fulan hapuskan dosanya. Fulan ibnu fulan turunkan rahmat dan kenyamanan bagi dirinya. Insyaallah, siapa dari kita yang tidak ingin namanya disebut di sisi Allah? Dan ini adalah jalan yang mudah kita ambil. Ya.
Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Sebagai permulaan tadi, kita ingin memaksimalkan hal tersebut. Kita ingin mendapatkan, ya, benar-benar kesakinahan rahmatnya Allah. Kita benar-benar ingin disebutkan namanya di sisi Allah. Maka penting bagi kita satu hal, yaitu ikhlasnya niat kita. Ya. Datangnya kita ke majelis ilmu ini, ya, apakah kita untuk belajar, hanya untuk mengisi waktu luang, atau ingin menghilangkan kebodohan dari diri kita, menambah wawasan kita, dan nantinya akan mengajarkan keluarga dan sanak saudaranya, atau niat-niat yang lain. Yang tahu niat tersebut hanya diri kita. Dan keikhlasan di sini akan mempengaruhi apa yang didapat seorang hamba. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya, ya, Al-Arba'un Nawawiyah. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama di setiap karangan kitab-kitab beliau. Bahkan ada ulama yang mengatakan, hendaklah setiap pengarang kitab hadis atau kitab apapun memulai dengan hadis ini. Apa hadis tersebut? Ya, yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya, ya, segala amalan itu tergantung dari niatnya. Ya. Bagaimana niat seorang hamba ketika belajar? Bagaimana niat seorang hamba ketika sholat? Bagaimana niatnya seorang hamba ketika puasa? Apakah mencari wajah Allah atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban? Semua itu dikatakan oleh Nabi, wa inna likulli imri'in ma nawa. Dan setiap dari kalian akan mendapatkan apa yang diniatkan. Ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ya, niat kita ketika menghadiri ini, ya, kita benarkan terus, ya, kita tepis terus, ya Allah, aku datang ke sini untuk belajar, ya Allah, tolong jadikan apa yang aku dapatkan berkah di sisi Allah, bermanfaat untukku, untuk keluargaku, dan untuk orang-orang sekitarku. Ya. Selalu meminta sama Allah, ya, benarkan niat kita terus. Ya. Ada sebuah perkataan yang mengatakan, ma alajtu syai'an asyaddu min niyati. Tidaklah ada sesuatu di muka bumi ini yang lebih berat bagiku, ya, selain memperbaiki niatku. Ikhlas itu enggak semerta-merta langsung datang. Pas kita sholat langsung datang ikhlas, tak. Kita datang ke pengajian datang ikhlas, tak. Enggak. Berat sekali. Bisa jadi kita sedang sholat, Allahu Akbar. Wah, tiba-tiba masjid ramai nih. Ya. Kemudian kita mulai memperlama sholat kita. Di situ ada apa? Keinginan atau ada niat. Wah, orang-orang lagi merhatikan saya sholat di saf depan. Ini bahaya. Ini bahkan bisa menggugurkan amal seseorang dengan niat ini. Tapi ketika niat itu muncul, maka tepislah. Ya Allah, aku ibadah saat ini untukmu. Aku ibadah ini saat ini mengharapkan wajahmu. Jauhkanlah pikiran ini dariku. Kemudian diselingilah dengan salat-salat sunnah. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Terkait ikhlas ini, apa sih pentingnya? Ya, niat ini gunanya untuk apa? Apakah dalam semua amal kita perlu ada niatan khusus? Atau perlu kita datangkan, ya, sesuatu, ya, pada hal-hal duniawi pula? Ataukah niat ini hanya cukup ketika kita ingin beribadah saja? Kita datangkan niat ketika ingin sholat, kita datangkan niat hanya untuk puasa. Apakah cukup di sini saja? Ya. Yang sebelum itu, maka ketahuilah, ya, maka ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai penduduk dunia setelah dahulu diduduki oleh para jin. Kita diduduki di dunia tujuannya cuma satu. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi maksimalkan sehari-hari kita untuk ibadah. Rutin kita beribadah kepada Allah. Apakah maksudnya kita harus sholat, Ustaz? Dari bangun sampai bangun lagi, ya? Ataukah kita harus baca Quran terus nih setiap pekerjaan kita?
Enggak, ya. Ibadah ya tergantung dari niatnya, kembali lagi. Ya. Kita mencari nafkah, keluar seorang laki-laki keluar dari rumahnya mencari nafkah. Ya, untuk menyenangkan istrinya, membelikan mainan anaknya. Tujuannya apa? Ya semoga harta yang saya cari saat ini nantinya bisa bermanfaat untuk istri. Saya menunaikan kewajiban saya untuk keluarga. Maka di sini sudah dihitung pahala oleh Allah. Bahkan sampai diam kita, tidur kita. Kalau kita niatkan saya tidur ya Allah supaya besok ya saya bisa bangun subuh tepat waktu, saya tidak letih dalam ibadah, saya bisa menambah ketaatan, itu semasa tidurnya pahala, pahala, pahala. Jadi raihlah 24 jam ini sebagai pahala. Terlebih saat ini kita akan mendatangi ya atau akan kedatangan bulan Ramadan. Ya, Masya Allah. Pada ingin dapat Ramadan enggak ini? Ya. Tapi kalau anak tanya, sudah siap-siap belum? Hah? Sudah siap-siap belum? Ya. Lihat tuh. Anak berikan contoh. Para sahabat dahulu. Ketika datang bulan Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan, mereka berdoa. Ya, agar Allah terima semua amalnya yang dilakukan di bulan Ramadan. 6 bulan setelahnya mereka berdoa, ya Allah, semoga aku dipertemukan lagi dengan Ramadan. Ini bulan suci, ya, yang datang setahun sekali. Tapi banyak dari kita yang kadang enggan memanfaatkannya. Ya, ini adalah perlombaan yang nantinya kita akan mendapatkan sebuah piala ketakwaan. Ya, bagaimana seseorang atlet ketika ingin menghadapi lomba tapi hanya leha-leha, kira-kira bakal juara enggak ini atlet? Nggak akan, ya Pak ya. Ya, maka kita ingin mendapatkan piala tadi, hendaklah kita rutinkan diri kita. Mulai dari sekarang, ya selalu hadirkan niat kita untuk ya mencari wajah Allah dalam semua keadaan kita. Ya, semua kegiatan kita hadirkan Allah di sana. Ya, agar tersebut nantinya apa? Berefek dan terus menjadi kebiasaan kita sampai datangnya bulan suci Ramadan. Ya. Nah, kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang bagaimana kita harus beribadah. Ya, selain perintah ya ataupun tadi diturunkannya ayat ya tujuan kita untuk beribadah. Allah perintahkan di ayat yang lain, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan apapun. Kemudian Allah sebutkan pula ibadah-ibadah khusus di sana, wa aqimus salata wa atuz zakah. Tunaikanlah salat dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian wa anfiqu mimma razaqnakum. Sedekahkanlah harta kalian. Ya, dan semuanya masih banyak lagi. Baik itu terkait puasa, haji, ataupun bermuamalah kepada orang-orang sekitar kita. Ya. Allah sebutkan berkali-kali. Ya. Dalam Al-Quran ini Allah sebutkan berkali-kali. Ya. Tapi adakah dari kita yang mengambil peringatan ini? Itu pertanyaannya. Ya. Maka penting saat kita membaca Quran, kita pahami apa yang kita baca. Ya. Kita lihat, kita telaah. Ya. Sudahkah kita amalkan? Anak kadang bertanya ke santri, Mas, antum sudah hafal berapa juz? 10 Ustaz. Insyaallah. Mungkin? Insyaallah Ustaz. Anak langsung gini, coba sebutkan satu ayat saja yang sudah antum amalkan dengan baik dan benar. Waduh, apa ya Ustaz ya? Mereka ada yang pede menjawab, sholat Ustaz, aku selalu sholat. Anak tanya, sholat 5 waktu telat enggak? Yeay, ketawa saja. Ya, berarti belum maksimal dong Mas. Ayo, ya. Padahal dulu para sahabat belajar Al-Quran 3 ayat, ya, dan tidak menambah 3 ayat berikutnya sampai diamalkan semua. Ya, sampai diamalkan dulu semua. Ya, insyaallah nih kita punya santri-santri yang alhamdulillah ya punya hafalan yang banyak dan semoga Allah juga berkahi amal pada mereka.
Ya, termasuk juga kita. Ya, nggak ada kata terlambat dalam menghafal Al-Quran. Ya, belajar Al-Quran nggak ada kata terlambat. Ya, baca terus Bismillah, berusaha. Ya, Allah tahu niat kita. Sekali lagi, Ustaz anu terbata-bata, fadhal tetap baca Bismillah. Ya, Allah tahu niat kita. Ya, Allah berikan di sana pasti pahala di dalamnya. Ya, nah, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk sedikit ya, ikhwah, ya, ayyuhal jamaah, berkaitan tentang ikhlas ini. Ya, sesungguhnya ini menjadi sesuatu hal yang paling penting dalam hidup ini. Ya, kalau tidak ada ikhlas, maka nggak akan ada manfaatnya sama sekali apa yang kita kerjakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innallaha la yaqbal minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtaghi bihi wajhah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sebuah amal, ya, yang kita kerjakan tidak akan diterima. Sebaik apapun kita mengerjakannya, sesempurna apapun gerakan kita, selama apapun rukuk kita, sujud kita, tilawah kita, tidak akan mendatangkan manfaat apapun illa makana lahu khalisan, kecuali diniatkan semua yang dia kerjakan untuk Allah semata. Ya, hanya untuk Allah. Ya, wabtaghi bihi wajhah, dan kita mengharapkan wajah Allah di sana. Ya, kalau ditanya mau nggak sih kita melihat wajah Allah? Mau nggak kira-kira? Hah? Penasaran nggak? Hah? Jangan dibayangkan tapi ya, nggak boleh. Ya, nanti dibayangkan malah mirip ke anaknya, ya, ke mbahnya, ya, waliyadzubillah, ya, enggak. Tapi kita semua seorang muslim diperintahkan untuk apa? Mengharap wajah Allah. Ya, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, pada saat itu wajah mereka berseri-seri melihat Rabb mereka. Insyaallah ini nikmat ahli surga. Ya. Maka ketika kita ingin, ya, harus dibarengi keinginan kita dengan amal kita. Ya, jangan sampai kita menggebu-gebu saja, anak pengen masuk surga ya Allah. Tapi apa? Aduh, sholatnya nantilah. Aduh, puasa ini masih gak kuat nih. Allah maha baik kok insya Allah. Tunda dulu lah besok. Ya, ujungnya nanti apa? Ganti di luar bulan puasa. Waliyadzubillah. Ya, hati-hati ya. Nah, kemudian ya jemaah, ada sedikit ya gambaran ya untuk menggambarkan hal ini. Ya, tentang gimana sih niat itu bisa menjadi sesuatu yang apa ya, akhir yang kita dapatkan nantinya. Ya. Dahulu di zaman Rasulullah, ya, Rasulullah ini sering berperang. Ya, bukan tujuannya untuk mengambil daerah-daerah, tapi untuk apa? Meninggikan kalimat Allah di sana. Ya, Rasulullah berperang. Dalam suatu peperangan, ya, di sana ada sahabat yang sangat terluka. Dan beliau, sahabat ini mati dengan luka tersebut. Ya, luka disebut. Beliau perang bersama Rasulullah. Ya, terlukanya parah sekali, mati di medan perang. Para sahabat saat itu mengatakan, fulan minasyuhada. Ya, sahabat ini termasuk orang yang syahid di jalan Allah. Baginya surga, baginya bidadari-bidadari yang menanti. Allah, diagung-agungkan namanya. Ketika Rasulullah mendengar, la innahu min ahlin nar. Sesungguhnya orang tersebut termasuk penghuni neraka. Sahabat bingung di sini. Kok bisa orang yang mati di jalan Allah masuk neraka? Kenapa? Ya. Ya. Tapi Rasulullah yang Maha mengetahui, diberitahu oleh Allah bahwasanya apa? Sahabat ini dari awal perjalanannya ke medan perang dia sudah terluka. Ya, luka-luka dari perang sebelumnya masih terbuka. Ya, belum sembuh dari lukanya, dia berangkat luka. Di medan perang, ya, dia nggak kuat lagi nahan sakitnya. Ya, sudah nggak kuat tahan sakitnya, akhirnya ditusuk dirinya sendiri. Dia bunuh diri di sana. Ya.
Ini menggambarkan niatnya. Ya. Seandainya dia datang benar-benar untuk berjihad di jalan Allah, dia akan sabar dengan rasa sakitnya. Ya, tapi karena ketidaksabarannya akhirnya dia membunuh dirinya sendiri. Waliyadzubillah. Dikisahkan yang mirip juga dengan ini. Ya. Sahabat yang kuat sekali perang. Ya, dia ingin mati syahid. Dia ingin mati syahid dan dikenal sebagai seorang syuhada. Dikenal sebagai seorang syahid. Dia berperang di jalan Allah. Kok nggak ada musuh yang bisa bunuh dia? Kekuatan, ya. Masya Allah, ini rahmat pada dari Allah, sebuah kekuatan. Cuma dia nggak mau, ya. Akhirnya, mumpung nggak kelihatan, langsung dia belek sendiri lehernya. Matilah dia di jalan Allah sebagai seorang yang bunuh diri, ya. Kemudian dikatakan orang-orang akhirnya apa? Tahu. Ada sahabat yang mengatakan, oh ini tadi bunuh diri, ya. Ya, dia nggak mati, dibunuh musuh. Ya, akhirnya yang tadi sebelumnya orang-orang mengambilnya, wah ini syahid, masya Allah, ya kita diberkahi, dia diberkahi dengan syahid, kita tidak, ya. Tapi setelah melihat tersebut, namanya dilupakan, bahkan dia tidak dikenang sebagai seorang syahid, dan nanti dibangkitkan pula dengan keadaan apa? Bunuh dirinya. Waliyadzubillah. Maka perbaiki niat kita terus, ya, jangan sampai kita di pertengahan jalan nanti kita salah. Ingat, setiap kita salah atau ada niat-niat atau was-was dari syaitan terkait hal tersebut, maka selalu benarkan, selalu perbaiki, selalu kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, bisa dipahami nggih? Insyaallah nggih. Nah, alhamdulillah. Nah, sekarang kita membahas sedikit ya terkait apa sih ikhlas itu. Ya. Bagaimana sih ya tanda-tanda seorang itu ikhlas? Ya, ada yang tahu enggak ini? Insya Allah dapat pisang. Ada yang tahu enggak? Hah? Insya Allah. Tanpa beban. Tanpa beban. Apa ini? Sedang angkat beban? Ya. Nah, sebelumnya kita lihat dari ta'rifatnya dulu ya, atau pembahasan terkait maknanya ikhlas dulu. Ikhlas adalah membersihkan amalan dari komentar manusia. Ini disampaikan oleh Abul Qasim. Membersihkan amalan dari komentar manusia. Maksudnya apa? Ya. Kita kalau beribadah, kita kalau kerja, mencari nafkah, ya, jangan usah dengarkan perkataan manusia. Ya. Terkadang kita senang dipuji sebagai orang alim, orang yang soleh. Ya. Kalau kita sedekah, wah ini orang dermawan. Ya. Ingin dilihat amal kita oleh manusia, ingin ada manusia yang menceritakan kebaikan kita. Ya, jangan sampai kita berharap seperti ini. Ya. Jadi apa? Ikhlas membersihkan amal kita dari komentar manusia. Apapun yang dikatakan manusia terkait sholat kita, terkait ngaji kita, ya. Baik buruknya sudah tidak usah didengarkan, karena satu-satunya yang kita cari adalah Allah. Caper kita sama Allah saja, ya, jangan sama manusia, ya. Caper sama manusia, baper, disakitin, alhamdulillah, ya, capernya sama Allah saja, ya, Allah yang berhak diberikan apa? Perhatian kita, ya. Nah, kemudian disebutkan yang lain dari seorang ulama Dzannun, ya. Ada 3 tanda seseorang itu dikatakan dia ikhlas dalam amalnya. Ya, seseorang ini bisa dikatakan ikhlas dilihat dari beberapa amalnya. Di sini Dzannun hanya menyebutkan 3 saja. Di antaranya, seseorang tetap merasa sama antara pujian dan celaan. Ya, dia lagi baca Quran, misalnya ada seseorang yang baca Qurannya bagus, ada yang muji, masya Allah, ya, tilawahnya bagus nih, ya. Ya, kalau tajwidnya bagus, makhrajnya bagus, enak nih kalau dia imam ini, ya, misalnya seperti itu. Tapi ada juga orang yang mengatakan, wah ini tilawahnya, aduh, ya, masya Allah ini, ya, kalau bisa jangan beliau imamnya, ya. Bahkan anak pernah mendengar suatu perkataan yang mengatakan, ya, jangan majukan imam yang suaranya kurang bagus, waliyadzubillah, ya, jangan sampai, ya, kita jangan membeda-bedakan. Walaupun memang dalam imam itu dipilih, ya, tapi apa? Jangan sampai mengatakan seperti itu, apalagi ke imamnya,
Ya. Apalagi imamnya. Hati-hati. Ya. Semuanya tidak ada bedanya di sisi Allah. Yang membedakan hanya niatnya. Ya, bisa jadi yang bacaannya kurang baik, masih baru belajar, dia apa? Lebih ikhlas. Ya. Tapi yang bacaannya bagus belum tentu ikhlas dalam bacaannya. Ya. Banyak sekali ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Ada seorang dikisahkan. Kita biasanya menganggap Al-Quran itu mudah dihafalkan untuk anak-anak kecil. Ya. Untuk anak-anak umur mungkin di atas 4 tahun, 5 tahun ke atas, yang pikirannya hanya fokus ke Al-Quran. Ya. Mikirnya mudah. Ya. Kalau sudah seumuran kita, ya, kepala 2, kepala 3, kepala 4, ada kepala 7, ya, sudah merasa apa? Yes, tinggal nunggu ya Ustaz. Ya. Jangan seperti itu, jangan pesimis. Ya. Dikisahkan ada di Makkah di sana, ada seseorang yang kisaran umurnya antara kepala 7 dan 8. Ya, 70 tahun atau 80 tahun di sana. Ya. Dia memang terkena penyakit saat itu. Dan memang ya, penyakit ini kata dokter sudah apa? Hampir mendekati, ya, mungkin ada kalau istilah kedokteran, waktu mungkin tinggal 1 bulan. Ya, bukan ramalan ya, tapi ya, waktumu tinggal 1 bulan, tinggal 2 bulan. Ya. Tapi apa? Orang ini ya meniatkan dirinya, ya Allah, semoga sebelum aku meninggal aku bisa menjadi seorang hafid. Sudah tua renta. Dalam kurang waktu 2 tahun, Pak, Bu, 2 tahun hafid 30 juz mutkin. Ya. Nggak lama setelah itu Allah cabut nyawanya. Insya Allah. Cuma berapa bulan tadi dari dokter? Ternyata bisa berjalan hampir 2 tahun. Hafid Quran mungkin bahkan. Insya Allah. Jadi jangan pesimis dengan diri kita. Ya, selalu berhusnuzon sama Allah. Allah tahu yang baik buat kita. Manusia hanya bisa memprediksi. Allah yang menentukan. Ya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu yang pertama. Ya, tetap merasa sama antara pujian dan celaan. Ya, jangan kita terlalu pikirkan omongan manusia. Kemudian yang kedua, melupakan amalan kebajikan yang pernah dikerjakan. Ya, kita berbuat baik kepada manusia, ya sudah. Ya, sudah. Yang sudah. Ya. Jangan sampai dipamerkan. Ya, anak habis sedekah lo ke fulan tadi. Mau tahu nggak berapa? Nah, ya. Jangan sampai. Oh, yang sedekah Jumat berkah di Masjid Al-Khair ini saya loh tadi. Ya, misalnya gitu. Ya. Jangan sampai seperti itu. Ya, gak usah menceritakan amal-amal yang kita lakukan, sudah simpan. Bahkan dikatakan apa? Kalau kita bersedekah saja apa? Jangan sampai tangan kiri sendiri tahu. Ya, tapi bukan maksudnya seperti ini ya, tangannya di belakang, tidak. Tapi apa? Bahkan tangan kiri yang dekat dengan kita saja hendaklah jaga. Ya, ini saking pentingnya ikhlas dalam beramal. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, mengharapkan balasan dari amalan di akhirat. Ya, hanya mengharapkan sesuatu itu balasan dari Allah. Ya, makanya kita selalu mengatakan jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ya, tidak ada balasan yang lebih baik kecuali balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu terbatas. Sedikit sekali. Hartanya sedikit, ilmunya sedikit, ya. Tapi apa? Allah memiliki semua kekayaan tersebut. Mudah bagi Allah untuk memberikan balasan terbaik. Ya. Dan balasan terbaik bagi umat ini ketika mengerjakan kebaikan adalah surga. Nah, kemudian disebutkan ya dalam kitab yang lain, ya, menandakan tanda-tanda keikhlasan, ya, adalah seseorang khawatir dengan ketenaran. Seseorang ini hendaklah ketika dalam beramal dia khawatir akan ketenaran dirinya. Ya, masyhur, dia ingin dikenal sebagai seorang alim, dia ingin dikenal sebagai seorang dermawan. Sebagaimana tadi kita kisahkan, ya, beberapa ingin disebut sebagai seorang yang syahid, tenar namanya, pengen dia. Ya. Hendaklah orang yang ikhlas ini khawatir dengan hal ini. Ya. Dari Fudail bin Iyad, ya, beliau mengatakan, wahai hamba Allah,
Sembunyikanlah selalu kedudukan muliamu. Kita punya amalan yang kita khususkan untuk Allah. Kita punya amalan yang kita rahasiakan dari manusia, hendaklah kita jaga. Ya. Makanya banyak dahulu zaman Rasulullah, ya sahabat-sahabat yang mungkin jarang kelihatan di luar, ya. Tapi Rasulullah mengatakan fulan termasuk ahli surga, fulan termasuk ahli surga. Ada yang bahkan sering ke masjid, sering kemana-mana, bahkan dikatakan fulan termasuk ahli neraka. Ya, karena hampir setiap orang, ya, atau seorang yang beriman, dia harus memiliki amal rahasia antara dirinya dan Rabb-nya. Yang tahu hanya dirinya dan Rabb-nya saja. Khusus siapkan waktu, tenaga kita untuk Allah. Rahasiakan dari manusia. Ya, kedudukan kita yang mulia ini. Ya. Kemudian jagalah lisanmu. Ya, dalam hadis yang lain dikatakan mana? Qul khairan aw liyasmut. Ya, berkatalah yang baik-baik saja atau diam. Jaga lisan kita. Ini bermata dua. Ya, bisa membawa kita kepada surga, bisa menarik kita kepada neraka. Bahaya lisan kita ini. Ya, bahkan lebih tajam daripada pedang itu sendiri. Ya. Kemudian mintalah ampun terhadap dosa-dosamu. Kita semua berdosa. Ya, kita nggak ada hamba Allah, ya, yang semuanya isinya pahala bagi kita. Kita hamba yang berdosa, ya. Bahkan di sini pula mungkin bisa jadi anak yang paling banyak dosanya daripada antum semua. Ya, kita banyak dosa, maka selalu minta ampun sama Allah. Ya. Kapanpun kita diberikan waktu luang, bahkan di kesibukan kita selalu minta ampun sama Allah. Allah Maha Pengampun. Allah menerima taubat hambanya. Ya. Kemudian juga dosa yang diperbuat kaum muslimin dan muslimat sebagaimana diperintahkan kepadamu. Ya, bukan hanya dosa kita saja yang kita ingin mintakan ampunan, tapi dosa-dosa sekeliling kita dari kaum muslimin. Ya. Karena manfaatnya akan ke kita juga. Ketika kita selalu meminta ampun, Allah bersihkan kita dari dosa-dosa. Kemudian kita minta ampunan juga untuk saudara-saudara sekeliling kita, kaum muslimin semuanya. Akhirnya akan terciptalah lingkungan yang saleh, lingkungan yang saling mendukung di jalan Allah. Ya, dan ini jarang sekali kita temukan. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, ini perlu diadakan terus. Ya, seseorang yang mengingatkan ke jalan Allah, ya, kemudian melarang manusia lain dari perbuatan maksiat, ya, ini perlu ada terus. Ya, agar tercipta lingkungan yang Islami, lingkungan yang membawa para penduduknya mendapatkan rahmat Allah. Ya. Siapa yang nggak pengen tinggal di lingkungan seperti itu? Masya Allah. Makanya banyak sekali sekarang bahkan ada istilahnya apa? Perumahan syariah. Ya, gunanya untuk apa? Pengen kumpul dengan orang-orang muslim yang baik semua. Ya. Ini termasuk juga apa? Niat-niat yang baik, ya, dari kaum muslimin. Nah, kemudian ya dari tadi yang merasa ingin tenar, kita ingin dikenal, ya hendaklah ada rasa tersebut langsung istighfar, minta ampun sama Allah. Kita punya amal, kita tutupi. Jangan sampai kita ingin tahu. Ya, amal ini khusus, kemuliaan kita ini khusus kita berikan untuk Allah saja. Ya, jangan sampai kita sebarkan. Kemudian yang berikutnya, merasa diri penuh dengan kekurangan. Ya, kita ini penuh dengan kekurangan. Jangan selalu kita merasa tinggi. Ya, di hadapan manusia, terlebih di hadapan Allah. Ya, kita ini apa? Manusia yang tadi kita bilang, kita penuh dengan dosa. Ya, terlebih kita sekarang hidup di zaman yang banyak tersebar fitnah. Susah bagi kita untuk menjaga pandangan, menjaga lisan, menjaga telinga kita, menjaga langkah dan tangan kita. Sulit. Ya. Tapi kalau kita usahakan, insya Allah bisa. Kita niatkan, insya Allah Allah tahu niat kita. Ya. Dan kita ini pendosa. Ya. Bahkan para ulama, ya, mereka yang selalu merutinkan dirinya dengan ibadah, kebaikan, amal saleh, bahkan mereka menyempurnakan amal-amal tersebut, mendatangkan ibadah tersebut dengan sempurnanya. Para ulama, ya,
Dan kemudian setelah mereka mendatangkan amal tersebut, mereka berharap agar amal tersebut diterima. Ya. Masih kurang yakin. Ya. Sudah sholatnya benar-benar full, khusyuk, masih dirutinkan dengan sunnah, masih nggak tenang hatinya mereka. Ya. Mereka masih minta semoga amalnya diterima. Ya. Jangan ada yang ditolak, karena kita tidak tahu nih amal mana yang akan memasukkan kita ke surga. Ya. Dan di sisi lain, sudah seperti itu, mereka masih khawatir ditolak. Sudah full ibadahnya, maksimal, ya nggak ada disediakan celah sedikit pun, ditutup semua. Masih berharap semoga diterima amalnya, ya ibadahnya diterima di sisi Allah, diberikan ganjaran terbaik. Walaupun sudah semua itu, masih ada kekhawatiran tidak diterima amalnya. Nah, bagaimana kalau dibandingkan dengan kita sekarang? Ya, kita masih jauh dari tahap mereka. Ya. Maka Allah masih berikan kita hidup, umur, ya, kesempatan. Ya, jangan sampai kita jadikan hal tersebut sebagai penyesalan nantinya di hari kiamat. Ya. Nah. Dan ini ya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah." Dan mereka yang telah mengusahakan atau memberikan diri mereka dengan semaksimal pemberian, mencurahkan semua tenaga, pikiran, ya, untuk Allah, ya, wa qulubuhum wajilah, tapi hati mereka masih takut. Ya, jadi hendaklah kita selalu mengikuti ini cara ulama, ya, agar hati kita pun selalu tunduk di hadapan Allah, ya, agar kita bisa menjadi pribadi muslim yang lebih baik. Ya, ada kebenaran walaupun itu dari anak kecil kita terima, ya, ada kebenaran, kesahihan, ya, dari orang-orang sekitar kita yang mungkin kita melihat dia, ya, jarang ibadah, ya, tapi selagi itu benar kita terima. Ya, hati kita selalu dipenuhi dengan apa? Husnudzan. Ya, berprasangka baik. Ya, ini insya Allah tenang hidupnya. Ya, nggak banyak pikiran, ya, atau bahkan sampai mati muda. Ya, kadang sampai stres itu ada orang yang sampai mati, Pak. Ya, dan ini banyak kasusnya di negara-negara maju. Ya, mereka memang kaya, tapi banyak yang mati muda. Indonesia ini masya Allah ya. Walaupun kita tidak sebanding ekonominya dengan mereka, tapi hidupnya lama-lama. Ya. Kita bahkan subur-subur ya, kayak anak ya, dan semuanya itu masya Allah. Masih bisa diberikan kecukupan makan, rizki, masya Allah. Ya. Nah, kemudian ada sedikit ya dari semua yang tadi kita bahas ya tentang ikhlas, tanda-tandanya, pengertiannya. Ya, ada nih gambaran sedikit akhlak ulama. Ya. Bagaimana sih akhlak ulama ya dalam ya, menyikapi keikhlasan ini? Dari Dawud At-Ta'i, beliau mengatakan, jika manusia mengetahui kejelekanku, ya, seorang ulama Dawud At-Ta'i, jika seseorang mengetahui kejelekanku, tentu lisan mereka tidak akan pernah lagi menyebutkan kebaikanku. Ya. Bukan seorang ulama, ya, yang tadi kita sudah bilang, mereka selalu menjaga ibadah mereka, amal mereka. Tapi saking mereka apa? Tunduk, merendahkan diri, ya, menjaga diri mereka dari kesombongan, sampai-sampai mereka mengatakan apa? Seandainya manusia mengetahui kejelekan satu saja, ya, mungkin pakai sendal nggak sengaja dari kiri, ya, atau apa? Masuk ke rumah, ya, kurang salamnya, ya, atau mungkin ketemu manusia lupa senyum, ya. Biasanya mereka yang sudah dikenal masyarakat mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat, ya. Dan seandainya mendapatkan satu kesalahan, ya, ini ulama, ya. Seandainya manusia mendapatkan kesalahan dari diriku, niscaya tidak akan keluar dari lisan mereka kebaikan tentangku, ya. Di sisi lain apa? Ulama ini pun juga mengatakan bahwa dirinya atau kebaikan yang dia lakukan dengan dosa mungkin lebih banyak dosanya.
padahal seorang ulama. Ya. Maka jangan sampai kita tadi ya, jangan pesimis, tapi juga jangan terlalu pede. Ya, jangan terlalu pede. Insya Allah amalku wis cukup lah. Ya, salatku yang penting 5 waktu ke masjid, surga ya insya Allah. Ya, sedekahku 1000 per pekan, misalnya, wis cukup membawaku ya ke surga. Ya, ini terlalu kepedean. Ya, jangan sampai. Ya, tapi justru kita memperbaiki terus. Ya, memperbaiki amal kita terus. Kemudian disebutkan yang lain dari Ibnul Mubarak, ya, mengatakan uhibbus salihin walastu minhum wa abghadut talihin wa ana syarrun minhum. Seorang Ibnul Mubarak, ya, yang namanya kita kenal, ya. Ibnul Mubarak dia mengatakan, aku mencintai orang-orang saleh. Aku sangat mencintai orang-orang saleh, ya. Walastu minhum, dan aku bukan termasuk orang saleh. Wa abghadu talihin, aku membenci orang-orang yang durhaka kepada Allah. Wa ana syarrun minhum, dan aku lebih buruk daripada orang-orang yang durhaka tadi. Ya. Saking dia ingin merendahkan dirinya sekali, ya. Tidak ingin dikenal sebagai seorang yang baik. Sudah cukup, yang menilai dirinya baik siapa? Cukup Allah saja. Ya. Insya Allah, inilah zuhudnya atau tawaduknya para ulama. Ya, tidak ada dari mereka yang sekalipun yang mencari dunia. Tidak ada niat dunia sama sekali dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka kalau bekerja, ya, itu nggak lama-lama. Ya, mereka benar-benar bagi waktunya, ya, untuk bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, kemudian untuk kaum muslimin dan untuk Allah. Tidur mereka kadang cuma 2 jam, 3 jam. Tapi kitab karangan mereka berjilid-jilid sampai sekarang. Berapa pahala jariah yang mereka dapatkan? Berapa dosa yang dihapuskan oleh Allah untuk mereka? Dan tidaklah pantas kita katakan mereka bisa masuk surga tanpa adanya hisab, tanpa mencicipi neraka. Amal yang mereka berbuat seperti lautan, banyak sekali. Ya. Sedangkan kita jauh dari mereka. Maka hendaklah kita lebih berhati-hati. Ya, datangkan niat ini tadi. Makanya kita maksimalkan 24 jam ibadah. 24 jam memperbaiki diri. Ya, hari ini lebih baik dari kemarin. Yang kemarin sudah lewat, hari ini aku fokuskan lagi untuk Allah. Ya. Sudah, yang kemarin jadikan pelajaran. Jangan diingat-ingat, terlalu mendalam, ya. Jangan apa? Istilahnya kalau sekarang bahasanya apa? Nostalgia, ya. Pengen bernostalgia, pengen apa ya? Mengingat-ingat masa lalu, ya. Kalau memang itu hal kebaikan, ya, maka nggak apa-apa. Tapi kalau itu keburukan, sudah, ya, jadikan dia pelajaran. Jangan sampai kita masuk ke lubang yang sama. Kebaikan yang kemarin tingkatkan, ya, perbaiki niatnya terus. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini masih ada waktunya insyaallah 5 menit, 4 menit, ya, insyaallah. Ya, insyaallah kita tutup dengan kisah terakhir ini, ya, kisah yang masya Allah mungkin sebagai renungan kita pula, ya, kemudian sebagai pengingat kita. Dikisahkan di zaman dahulu itu banyak sekali yang mereka mendapat julukan abid. Apa itu abid? Orang ahli ibadah yang sehari-hari ibadah, kerjaannya zikir, salat, puasa, ya banyak. Jarang sekali waktunya ada yang lepas dari ibadah kepada Allah. Bahkan mungkin tidak ada. Sampai-sampai mereka dijuluki abid. Mereka punya biara. Kalau biara itu kayak Kristen, ya. Tapi mereka punya sebuah tempat, ya, atau rumah khusus untuk mereka ibadah. Dan mereka kadang keluarnya tuh lama. Bisa berbulan-bulan dari sana baru keluar, ya. Makan nanti ada yang ngurusin makannya memang, ya. Nah, abid ini hidup selama 70 tahun lamanya. 70 tahun dia beribadah terus sama Allah, ya. Ibadahnya dia maksimalkan, ya. Ingat tadi, ya, bahwa dia selalu di rumah tadi, ya. Kemudian ada suatu kejadian
yang mana datang ke biara tersebut seorang wanita yang cantik jelita. Ya, fitrahnya seorang laki-laki memuncak di sini. Ya, ada wanita datang ke biaranya butuh pertolongan. Ya, inisiatif yang salah sebenarnya. Ya, tapi dia tolong. Akhirnya apa? Dia pergi bersama wanita tadi selama 7 hari 7 malam. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Dia bermaksiat di sana. Dia lupa ibadah sama sekali di 7 hari 7 malam tadi. Ya. Di hari ke-8 dia sadar. Astagfirullah. Dia kembali ke jalan Allah. Dia langsung pergi meninggalkan wanita tadi. Pergi ingin menuju tempat ibadahnya lagi. Dan jaraknya nggak dekat. Perginya memang nggak dekat jaraknya. Dia menempuh perjalanan itu. Ya. Di tengah perjalanan dia kehabisan bekal. Dia tidak punya ya uang lagi. Ya, sampai dia di sebuah kota yang di sana ya saat datang ini sudah malam. Dia datang ke sana, dia melihat para pengemis sedang tidur di sana. Ya. Akhirnya seorang ahli ibadah ini pun ikut tidur. Ya, dia ikut bermalam di sana dengan keadaan perut yang sangat lapar karena sudah kehabisan bekal. Ya, bahkan mungkin sudah mendekati masa-masa kalau dia nggak makan atau kemasukan sesuatu mungkin dia bisa mati. Ya. Dan masya Allah di kota tersebut ada seorang yang dermawan yang selalu secara rahasia ya dia membagikan ya roti-roti pada malam hari. Ya. Ana agak lupa jumlahnya, antara 7 atau 9 pengemis saat itu. Ya. Intinya jumlah pengemis itu sudah tetap, ya, 9 orang. Ya. Sedangkan ketambahan ahli ibadah tadi jadi 10. Ya, orang yang dermawan ini membawa roti cuma 9. Ya, dikasihkanlah satu-satu setiap pengemis. Satu. Ahli ibadahnya dapat. Dikira seorang pengemis, ya dapat rotinya. Tapi di sisi lain dia melihat ada satu pengemis yang nggak dapat, ya. Dan ini ahli ibadah nggak tahu, ya kalau emang ini haknya dia aslinya, ya. Kemudian dia apa? Dia mengatakan, ya pengemis ini lebih membutuhkan makan ini dari saya, ya. Akhirnya roti yang satu tadi dia berikan nih ke pengemis, ya. Nggak lama setelah itu ahli ibadah ini pun meninggal. Dan tahu. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang menakjubkan dari kisah ini? Ibadahnya selama 70 tahun dengan maksiatnya selama 7 hari 7 malam imbang di timbangan. Kebaikan 70 tahun ya dengan kemaksiatan 7 hari 7 malam imbang. Ya. Bingung sini malaikat. Bagaimana? Ya, akankah dia dimasukkan surga atau neraka? Ya. Bingung di sini. Kemudian para malaikat melihat amal-amal yang lain. Ternyata ada satu amal ya yang tadi ahli ibadah ini memberikan roti kepada pengemis ya dengan ikhlas. Dia berikan walaupun dirinya butuh. Ya, dia kasihkan kepada pengemis tadi. Dijadikanlah satu amalan roti tadi dimasukkan ke timbangan kebaikan dan langsung kalah timbangan apa? Keburukannya. Ya. Bayangkan satu amalan roti yang mungkin terkadang kita anggap remeh, ya, tapi itu bisa membawa kita memasuki surganya Allah. Ya, jadi mari perhatikan niat kita, ikhlaskan terus, ya, jangan sampai kita goyah. Ada pemikiran-pemikiran yang mengganggu kita, waswas syaitan, palingkan, ya, palingkan. Ya, Allah tujuan kita. Ibadah adalah hidup kita di dunia ini, ya. Jangan sampai kita kalah dengan hawa nafsu dan godaan jin dan syaitan. Nah, barakallahu fikum. Aku ma tasma'un. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.